Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajmain wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ila arwahil aimatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fiddin wa ila arwahil ulama'il amilin wa syuhada'i was sholihin wal auliya'i aina makanu. Tsumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa amatina wa ila jami'i masyayikhina na khususan ila jami'i masyayikhina fi mahadil baya Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhor Salih wa jami'i usulihim wa faraihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami'i asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha na khususan ila mu'allifi hadzal kitab Taisirul Khalaq Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula 17-20 yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah SWT pada pagi hari ini lewat channel YouTube saya ini kita bisa berjumpa kembali ya, untuk meneruskan kegiatan belajar kita ya. Dan untuk jadwal kita pada hari ini kita tetap akan meneruskan kitab Taisirul Khalaq ya. Dan insyaallah pada pertemuan pagi ini kita akan mempelajari bab adabul masajid. Baik, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul masajidi utawi iki iku mertelaaken pira-pira adabe ing dalem masjid. Utawi iki iku mertelaaken pira-pira adabe utawa tata kramane ing dalem pira-pira masjid. Bab ini menjelaskan tentang adab-adab atau etika yang baik yang hendaknya kita lakukan saat kita berada di dalam masjid. Al-masajidu utawi pira-pira masjid. Al-masajidu utawi pira-pira masjid iku buyutullahi, pira-pira panggonan rahmate Allah. Iku buyutullahi, pira-pira panggonan rahmate Gusti Allah. Masjid itu adalah rumah tempat rahmatnya Allah SWT. Kalau kita pengen mencari di mana tempat rahmatnya Allah SWT, maka kita tidak repot-repot, kita datang saja ke masjid. Disitulah rahmatnya Allah SWT berada, dan ketika kita mau beribadah di dalam masjid, kita pasti akan mendapatkan rahmat atau kawalasan dari Gusti Allah. Waman utai sapane wong. Waman utai sapane wong iku ulika lamun den gantungaken. Iku ulika lamun den gantungaken apa qalbuhu atine man. Apa qalbuhu atine man den gantungaken biha ing dalem masjid. Biha ing dalem masjid ya adallahu mongko bakal ngiyup-ngiyupi ing man. Adallahu mongko bakal ngiyup-ngiyupi ing man sapa Allahu Gusti Allah. Sapa Allahu Gusti Allah fi dzillihi ing dalem ayub-ayube Allah. Fi dzillihi ing dalem ayub-ayube Allah. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Kama kaitene keterangan fil hadis kang tetep ing dalem hadis. Fil hadis kang tetep ing dalem hadis. Barang siapa yang hatinya digantungkan terhadap masjid, hatinya selalu teringat dengan ibadah-ibadah yang ada di dalam masjid, maka
Allah Subhanahu wa taala akan memberinya peneduh, akan memberinya naungan besok pada hari kiamat tatkala tidak ada peneduh, tidak ada naungan selain peneduh atau naungannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bakal diiup-iupi ngoten benjing pas hari kiamat. Di saat sangat panas sekali, di saat jarak antara matahari dan kepala kita itu sangat dekat, semua orang merasa kepanasan, orang-orang yang hatinya selalu teringat dengan ibadah di dalam masjid, selalu digantungkan dengan masjid, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi naungan, akan diberi payung lah cara bahasanya dhewe nggih. Sebagaimana keterangan yang dijelaskan di dalam sebuah hadis. Fayutlabu mongko den supreh, fayutlabu mongko den supreh apa almasyu lumaku, apa almasyu lumaku ilaiha maring masajid, ilaiha nuju maring masajid nggih, bistiyakin kelawan bronto. Den supreh bistiyakin kelawan bronto, bronto niku rindu, masakinati ing dalem saratane anteng, ing dalem saratane anteng wal waqari lan jatmiko, wal waqari lan jatmiko, jatmiko niku nggih anteng. Oleh karena itu dianjurkan bagi kita tatkala kita berangkat menuju ke masjid, ini perasaan kita hendaknya rindu. Jadi tatkala kita berangkat ke masjid, kita tanamkan di dalam perasaan kita bahwa kita sangat rindu dengan masjid, dan juga saat kita melangkah menuju masjid ini hendaknya kita dengan posisi tenang. Ora kakean polah mlakune nggih anteng ngoten. Wa dukhuluha lan manjing ing masjid, wa dukhuluha lan manjing masjid, manjing masjid bil yumna kelawan dinginaken sikil tengen, bil yumna kelawan dinginaken sikil tengen, ma'atang dhifina alaihi ing dalam saratane bersihaken sandal lorone wong utawa dakhil, ma'atang dhifina alaihi ing dalam saratane bersihaken sandal lorone wong kharijah ing dalam jabane masjid, kharijah ing dalam jabane masjid. Kemudian tatkala kita sudah sampai di masjid, hendaknya ketika kita masuk ke dalam masjid, yang kita langkahkan terlebih dahulu ke dalam masjid itu adalah kaki yang kanan. Di samping itu, sebelum kita sampai ke pelataran masjid, hendaknya kita pastikan dulu bahwa sandal kita, kedua sandal kita ini sudah bersih, tidak ada kotorannya. Sehingga kalau ada kotorannya nanti bisa mengotori pelataran masjid. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke pelataran masjid, ini ketika kita masih di luar, ini kita pastikan bahwa kedua sandal kita ini sudah bersih. Wa qaluhu lan pengucape dakhil, wa qaluhu lan pengucape dakhil inda dukhuli ing dalem nalikane mancing masjid, inda dukhuli ing dalem nalikane mancing masjid, pengucapnya tan Allahumma. Wa qaluhu utawi ngaten nggih, wa qaluhu utawi pengucape dakhil inda dukhuli ing dalem nalikane mancing masjid iku Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa niku Allahumma dukusi Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma dukusi Allah, iftah kula aturi buka sapa tuan, iftah kula aturi buka sapa tuan li manfaat mare ingsun, li manfaat mare ingsun abwaaba rahmatika ing pira-pira lawange sifat welas tuan, abwaaba rahmatika ing pira-pira lawange sifat welas tuan. Kemudian tatkala kita masuk di dalam masjid sambil kita melangkahkan kaki kanan yang kita dahulukan untuk dimasukkan ke dalam masjid, kita juga berdoa doa masuk masjid, yaitu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Itu doanya. Wa ada'u tahiyatul masjidi lan nekani salat tahiyatul masjid, wa ada'u tahiyatul masjidi lan nekani salat tahiyatul masjid. Nah, dan tatkala kita sudah masuk di dalam masjid, setelah kita niat iktikaf, ini kita kemudian disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid sebagai penghormatan kita terhadap masjid, 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid. Wa taslimu lan uluk salam, wa taslimu lan uluk salam, walau khola senajan sepi, walau khola senajan sepi apa al masjidu masjid,
Apa al masjidu masjid sepi minan nasi saking menungso. Minan nasi saking menungso li'annahu karana temestune masjid. Li'annahu karana temestune masjid iku la yakhlu ora sepi apa masjid. Iku la yakhlu ora sepi apa masjid, ora sepi minal jinni saking jin. Minal jinni saking jin wal malaikati lan pira-pira malaikat. Wal malaikati lan pira-pira malaikat. Kemudian tatkala kita masuk di dalam masjid, kita melangkahkan kaki di pintu, maka disunahkan pula bagi kita untuk mengucapkan salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun ketika masjid ini dalam kondisi sepi, tidak ada orang di dalamnya, kita tetap juga disunahkan untuk mengucapkan salam, tetapi salamnya kita mengucapkan assalamu alaina mir rabbina wa ala ibadillahi sholihin. Ini salam yang saya catat dari guru saya tatkala saya ngaji kitab ini. Guru saya memberitahu kepada para muridnya bahwa tatkala masjid ini dalam keadaan kosong, tatkala kita masuk, maka salam yang kita ucapkan adalah assalamu alaina mir rabbina wa ala ibadillahi sholihin. Di samping itu, meskipun masjid ini kelihatan sepi, di dalamnya tidak ada orang, namun tentunya di dalam masjid ini banyak makhluk-makhluk Allah yang tidak terlihat, entah itu jin maupun malaikat yang sedang beribadah di sana. Karena memang masjid ini meskipun yang membangun ini adalah manusia, tetapi yang menempati bukan hanya manusia saja, banyak pula makhluk-makhluk Allah seperti jin dan malaikat yang tidak terlihat oleh mata kita, ini juga melaksanakan ibadah di dalamnya. Wal julusu lan lungguh biniati taqarrubi kelawan niat ngeparek maring Gusti Allah. Biniati taqarrubi kelawan niat ngeparek maring Gusti Allah. Kemudian tatkala kita sudah sampai di dalam masjid, ya kita duduk dengan tenang tentunya. Sebelum kita melaksanakan ibadah-ibadah yang pengen kita laksanakan di dalam masjid, misalnya sholat ataupun belajar ataupun deres Al-Quran, hendaknya terlebih dahulu kita niat takarrub, yaitu dengan niat iktikaf. Kita niati iktikaf dulu, kemudian nanti kita lanjutkan melaksanakan ibadah-ibadah yang kita inginkan kita lakukan di dalam masjid tersebut, entah itu sholat sunnah maupun membaca Al-Quran. Wa muraqabatullahi ta'ala lan nginjen-nginjen marang Gusti Allah. Wal muraqabatullahi ta'ala lan nginjen-nginjen marang Gusti Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah. Kemudian di dalam masjid ya kita hendaknya punya perasaan bahwa kita ini diawasi oleh Gusti Allah. Kita dilihat oleh Gusti Allah. Apa-apa yang kita lakukan di dalam masjid ya ini dilihat oleh Gusti Allah. Apa-apa yang ada di dalam hati kita ini ya diketahui oleh Gusti Allah. Wal iktharu lan ngakehaken min dzikrihi maring zikir ing Allah. Min dzikrihi sangking atau maring zikir ing Gusti Allah. Kemudian di dalam masjid hendaknya kita memperbanyak zikir, memperbanyak ingat terhadap Gusti Allah dengan zikir, entah itu membaca tahlil maupun membaca sholawat, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Wa habsun nafsi lan ngeker hawa nafsu. Wa habsun nafsi lan ngeker hawa nafsu ani syahwati saking pira-pira kesenangan. Ani syahwati saking pira-pira kesenangan. Dan juga ketika kita sudah berada di dalam masjid, hendaknya kita menahan nafsu kita dari syahwat-syahwat yang disenangi oleh nafsu. Kita tahan, kita keker, bahasa Jawa nih. Wajtinabul khusumati lan ngedoi para padu. Wajtinabul khusumati lan ngedoi para padu. Dan ketika kita berada di dalam masjid, hendaknya kita tidak bertengkar dengan jamaah yang lain. Kita jauhi betul, jangan sampai kita bertengkar dengan jamaah yang lain. Tidak baik di dalam masjid. Bertengkar itu tidak baik, apalagi kalau dilakukan di dalam masjid, tentunya ya sangat tidak baik sekali. Walayan takila lan yento orang ngalih sapa wong. Walayan takila lan yento orang ngalih sapa wong, orang ngalih min makani saking panggonane wong, min makani saking panggonane wong ilali hajatin angin krana ana hajat. Ilali hajatin angin krana ana hajat. Kemudian
perlu diperhatikan pula tatkala kita sudah berada di dalam masjid dan melakukan ibadah di situ, hendaknya kita tidak pindah-pindah tempat. Ketika kita sudah duduk di suatu tempat yang ada di dalam masjid, ya kita istiqomah di situ, jangan pindah-pindah kecuali kalau memang ada hajat. Walen syitalan yen orang goleki sapa wong. Walen syitalan yen orang goleki sapa wong, orang goleki dolatan ing bondo kang ilang. Dolatan ing bondo kang ilang. Dan juga ketika kita berada di dalam masjid, ini dilarang untuk mencari barang yang hilang. Bahkan disebutkan di dalam hadis, man sami'a rajulan yunshidu dolatan fil masjidi falyakul la raddahallahu alaika fa innal masajida la tubna lihada. Rawahu Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW dawuh, barang siapa mendengar ada orang laki-laki yang mencari barang yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah kepada laki-laki tersebut begini, la radallahu alaik, semoga barangmu tidak dikembalikan oleh Allah. Final masajid la tubna lihadza, karena masjid ini dibuat bukan untuk mencari tempat barang yang hilang, bukan tempat untuk mencari barang yang hilang, tetapi untuk ibadah. Intinya kita dilarang mencari barang yang hilang di dalam masjid. Ya kalau kita mungkin kehilangan sesuatu di area masjid, ya kita tunggu di luar masjid saja. Mungkin ada jamaah yang mengetahui, kita tanya, tidak langsung kita cari langsung di dalam masjid, atau kita buat pengumuman di dalam masjid, ini kurang baik. Wa la yarfa'lan yen to ora bantaraken sapa wong, lan yen to ora bantaraken sapa wong, ora bantaraken sautahu ing suarane wong. Sautahu ing suarane wong bi hadratil musallina ing dalem sandinge pira-pira wong kang salat. Bi hadratil musallina ing dalem sandinge pira-pira wong kang salat. Kemudian tatkala kita berada di dalam masjid dan di situ banyak orang, banyak jamaah yang sedang salat, maka hendaknya ketika kita zikir, ketika kita mengaji ataupun membaca sholawat dan yang lain, ini kita tidak mengeraskan suara, ojo banter-banter, sebab iso ganggu wong sing sholat yang ada di sekitar kita. Wala yamuralan yen ora liwat sapa wong, wala yamuralan ora yen ora liwat sapa wong baina aidihim ing dalem antarane ngarepe musallin, baina aidihim ing dalem antarane ngarepe musallin. Dan tentunya di dalam masjid ketika banyak orang sedang sholat, ini kita dilarang untuk lewat di depannya orang yang sholat. Bukan hanya di masjid saja sebenarnya, di manapun tempat ketika ada orang kok sholat, maka kita mau lewat, kita tidak boleh melewati tempat di depannya kalau memang itu diberi batas. Dan bagi kita ketika kita mau sholat, apalagi di tempat umum, ini disunahkan kita membuat batas di depan kita agar tidak dilalui oleh orang yang sedang lewat. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis yang artinya begini, seandainya orang yang lewat di depannya orang yang sholat itu tahu keburukan yang ia dapatkan, maka lakana aya kaifa arba'ina khairun lahu min ayyamur rabbaniyati, maka dia berdiri di situ selama 40 ini tidak ada kejelasan apakah 40 hari, 40 tahun atau 40 bulan, pokoknya 40. Maka ketika dia menunggu di situ selama 40 hari, bulan atau tahun, ini lebih baik daripada dia melewati depannya orang yang sholat, yang tentunya yang diberi batas itu. Jadi ojo sampai ngliwati ngarepe wong sholat nggih. Wa la yastahilan yen ora ketungkul sapa wong, wa la yastahilan yen ora ketungkul sapa wong bisunatin kelawan penggawean, bisunatin kelawan penggawean. Dan hendaknya ketika kita berada di dalam masjid ini kita tidak sibuk selain ibadah, yang kita lakukan hanya ibadah saja. Jangan sampai di dalam masjid kita melakukan hal-hal yang bukan ibadah, misalnya kayak pijetan yang jero, ngobrol, dolanan HP, ini kurang baik. Dalam masjid dolanan HP atau ngobrol atau
pijetan karo kancane niki kurang baik. Kalau kita di dalam masjid ya yang kita lakukan cuma satu, yaitu ibadah apapun bentuknya. Wala yakhudalan yen ora manjing gundem sapa wong. Lan yen ora manjing guneng sapa wong fi kalami ahli dunya ing dalem omongane ahli dunia. Fi kalami ahli dunya ing dalem omongane ahli dunya. Ketika kita berada di dalam masjid, hendaknya omongan yang kita omongkan ya omongan akhirat, entah itu kita zikir ataupun kita membahas ilmu. Jangan sampai berada di dalam masjid yang kita omongkan adalah hal duniawi, ngomongin bisnis, ngomongin politik. Kurang baik di dalam masjid. Liya selama supaya selamat sapa wong, minal wa'idi saking pengancam. Minal wa'idi saking pengancam alwaridi kang tumeka, alwaridi kang tumeka fi qouli nabi ing dalam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi qouli ing dalam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh ya'ti fi akhiriz zamani nasun ila akhirih. Maknane ya'ti bakal teko fi akhiriz zamani ing dalam akhir zaman. Fi akhiriz zamani ing dalam akhir zaman sapa nasun menungso min ummati kang tetep saking umat ingsun. Min ummati kang tetep saking umat ingsun, yaktu nahale padha nekani sapa nas, nekani al-masajida ing pira-pira masjid, yak utu nahale padha lungguh sapa nas, fiha ing dalem masajid, halakon kelawan sak golongan, zikruhum utawi omongane nas iku adunya masalah dunia, wa hubud dunya lan demen donya, la tujalisuhum aja ngruwangi lungguh sapa sira kabeh ing nas, la tujalisuhum aja ngruwangi lungguh sapa sira kabeh ing nas, falaisa mongko ora ana iku lillahi tetep kadhe Gusti Allah. Apa hajatun hajat. Kenapa kita dianjurkan untuk tidak ngobrol masalah duniawi di dalam masjid, agar kita selamat dari ancamannya Kanjeng Nabi. Di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, ya'ti fi akhir zamani nasun min ummati ya'tunal masajid. Dawuh Kanjeng Nabi, besok pada akhir zaman akan datang segerombolan manusia dari umatku, di mana mereka mendatangi masjid, senang ke masjid dan duduk di situ dan membuat segerombolan ngoten. Tetapi dzikrum adunya wa hubbud dunya, yang diobrolkan di situ bukan masalah ilmu, bukan masalah zikir, tapi yang diobrolkan adalah masalah duniawi dan kesenangan duniawi semata. Kalau engkau melihat seperti itu, melihat orang-orang seperti itu, la tujalisuhum, janganlah engkau ikut duduk dengan mereka. Karena falaysa lillahi bihim hajatun, karena Allah tidak butuh dengan orang-orang tersebut. Ngoten niku dawuh Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita di masjid, sekali lagi yang kita omongkan adalah ya masalah zikir, masalah akhirat, jangan sampai kita ngobrol masalah dunia. Wa idza aradalan ing dalem nalikane ngarepaken sapa wong. Ngarepaken al-khuruja ing metu saking masjid. Al-khuruja ing metu saking masjid ya tuliba mengko den suprih. Minhu saking wong apa albatu ngawiti bil yusra kelawan sikil kiwa. Wa ayyaduha lan yen to nyelehaken sapa wong ing yusra. Ala dhuhri na'lihi ing atase dhuwure sandale wong. Sumayal basu nuli nganggo sapa wong al yumna ing sandal kang sisih tengen. Awalan ing dalem kawitane. Wal yakul lan becik ngucapo sapa wong ta ndonga. Sapa wong indah khurujihi ing dalem nalikane metune wong. Donga Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ing donga Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maknanipun Allahumma do Gusti Allah,
Allahumma Gusti Allah, ini temen setuhune ingsun. Ini temen setuhune ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing sira. Iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing sira min fadlika saking kanugrahan Tuhan. Min fadlika saking kanugrahan Tuhan. Kemudian tatkala kita sudah selesai melaksanakan ibadah di dalam masjid dan kita hendak keluar dari masjid, maka hendaknya yang kita keluarkan dahulu itu adalah kaki kiri kita. Yang kita langkahkan ke pintu masjid untuk keluar dari masjid, ini adalah kaki kiri dulu. Namun begitu kaki kita keluar di dalam masjid, ini jangan langsung dimasukkan ke sandal, tetapi kita letakkan di atas sandal dulu. Kalau memang antara pintu masjid dan luar ini tidak ada serambinya, utawa yang serambi mboten napa-napa. Jadi kalau kita keluar dari masjid, baik itu di pintu masjid maupun di luar masjid, artinya di serambi, ini yang kita keluarkan dulu, ini adalah kaki kiri dulu, namun tidak langsung kita masukkan ke sandal, tapi kita letakkan di atas sandal. Kemudian kaki kanan kita keluarkan, kita masukkan ke sandal, baru kaki kiri. Jadi ketika keluar dari masjid, ini yang etika yang baik, kaki yang kita keluarkan dahulu adalah kaki kiri, namun yang kita masukkan ke sandal ini yang dahulu tetap kaki kanan. Kemudian tatkala kita keluar dari masjid, ini disunahkan membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kanugrahanmu. Ini doa keluar masjid. Qala ndika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ndika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu qala Allah taala ing dawuh. Qala Allah taala maknane qala ndika sapa Allah taala Gusti Allah taala. Qala ndika sapa Allah taala Gusti Allah taala inna buyuti ing dawuh inna buyuti. Manane inna buyuti temen setune pira-pira panggonan rahmat ingsun. Temen setune pira-pira panggonan rahmat ingsun iku al masajid fi ardi ing dalem bumi ingsun. Fi ardi ing dalem bumi ingsun iku al masajidu pira-pira masjid. Iku al masajidu pira-pira masjid. Wa ina zuwarilan sak temene pira-pira wong kang ziarah ingsun. Wa ina zuwarilan temen setune pira-pira wong kang ziarah ingsun fiha ing dalem buyuti. Fiha ing dalem buyuti iku ummaruha pira-pira wong kang ngramekaken masjid. Iku ummaruha pira-pira wong kang ngramekaken masjid. Fatuba mongko bejo kemayangan. Fatuba mongko bejo kemayangan. Fatuba mongko tawi bejo kemayangan ngoten iku li abdin tetep kaduwe kawula. Iku li abdin tetep kaduwe kawula tatohara kang sesuci sapa abet. Tatohara kang sesuci sapa abet fi baiti hi ing dalem omahe abet. Fi baiti hi dalem omahe abet sumazaroni nuli ziarah sapa abet ingsun. Sumazaroni nuli ziarah sapa abet ingsun fi baiti ing dalem omah ingsun. Fi baiti ing dalem omah ingsun ya fahakun mongko iku hak ta wajib. Fahakun mongko iku hak utawa wajib alal mazuri ing atase zat kang den ziarahi. Alal mazuri ing atase zat kang den ziarahi ayukrima utawi yen to mulyakaken sapa mazur. Ayukrima utawi yen to mulyakaken sapa mazur, mulyakaken zairahu ing wong kang ziarah ing mazur. Zairahu ing wong kang ziarah ing mazur. Dalam sebuah hadis qudsi ini Allah SWT dawuh bahwa inna buyuti fi ardi al masajid, rumah tempat rahmatku berada di dalam bumiku itu adalah masjid. Jadi masjid-masjid yang ada di bumi ini itu semuanya adalah rumahnya Allah, artinya tempat rahmatnya Allah berada. Wa inna zuwari fiya umaruha, dan orang-orang yang ziarah ke rumahku yaitu ke masjid itu adalah orang-orang yang meramaikan masjid dengan ibadah. Jadi orang-orang yang meramaikan masjid dengan ibadah ini tercatat sebagai orang-orang yang ziarah, yang mengunjungi terhadap rumahnya Gusti Allah di muka bumi ini. Fatu bali abdin tatoharu fi batihi ilahiri. Kemudian sangat beruntung sekali ketika ada seorang hamba yang bersuci di dalam rumahnya, wudu, mandi, membersihkan diri di dalam rumahnya sendiri, kemudian ia mengunjungi rumahku, tentunya dengan ibadah di dalam masjid, maka wajib bagi zat yang diziarahi yaitu Allah SWT
ini wajib untuk memuliakan terhadap orang yang telah mengunjunginya. Jadi kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu Allah, yaitu kalau kita belum kuat untuk melaksanakan ibadah haji, ya kita ke masjid saja, karena masjid-masjid yang ada di sekitar kita itu adalah rumahnya Gusti Allah. Kalau kita berkunjung di situ dan melakukan ibadah di dalam masjid, kita ini ya dimuliakan oleh Allah sebagai tamunya Allah. Wa Anas lan ceritakan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, lan ceritakan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, apa man asroja dawa man asroja ila akhirih. Maknanipun man uta sapane wong, iku asroja lamun ngurupaken sapa man. Iku asroja lamun ngurupaken sapa man fi masjidin ing dalem masjid, ngurupaken sirojan ing lampu, lam tazal mongko ora gingsir-gingsir. Lam tazal mongko ora gingsir-gingsir, ora leren-leren sapa al malaikatu malaikat, sapa al malaikatu pira-pira malaikat, wa hamalatul arsy lan pira-pira malaikat kang jaga aras, wa hamalatul arsy lan pira-pira malaikat kang jaga aras iku tastaghfiru nyuwunaken ngapura sapa al malaikah wa hamalatul arsy, iku tastaghfiru nyuwunaken ngapura sapa al malaikah wa hamalatul arsy, nyuwunaken ngapura lahu maring man madama ing dalem selagine langgeng sapa fi dzalikal masjid ing dalem mengkono-mengkono masjid, apa dauhu padange sirat. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa sanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man asraja fi masjidin sirajan, barang siapa mau menghidupkan lampu yang ada di dalam masjid, maka para malaikat penyangga arsy dan juga para malaikat yang lain ini tidak henti-hentinya memintakan maaf kepada orang tersebut selama lampu yang ia nyalakan itu masih menyala. Jadi misalnya pada waktu sore kita ke masjid, kemudian kita jaga lampu cetat, atau ada masang lampu teng masjid, membuat penerangan di masjid, maka selama lampu itu belum padang oleh para malaikat, baik malaikat hamalatul arsy maupun malaikat-malaikat yang lain, ini akan selalu memintakan maaf kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman mahasantri yang berbahagia, pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi